mahasiswa sekalian, senang bertemu dengan Anda dalam perkuliahan Macroeconomics, salah satu mata kuliah yang sangat menarik dan juga menjelaskan bagaimana dinamika perekonomian dalam level Indonesia, negara, agregat, dan juga globally. Saya mahasiswa Anda, dosen tetap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, berharap bahwa perkuliahan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita semua. Mari kita memulai perkuliahan ini dengan hati yang riang gembira dan kita coba untuk bisa memahami semua mata kuliah ini dari berbagai buku referensi yang sudah disampaikan di dalam silabus. Salam, mari. Kita akan memulai perkuliahan kita tentang Microeconomics 1 yang akan kita mulai dengan membicarakan mengenai agregat supply dan agregat demand untuk mengawali perkuliahan kita tentang microeconomics untuk kajian yang lebih advance. Kita akan memulai dan kita memandang bahwa ekonomi itu adalah interaksi antara berbagai pihak, berbagai sektor. Di sini firms, household, dan juga government. Ini adalah model standar di mana permintaan itu bisa dihasilkan dari firms, dari government, dan dari household. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk menjelaskan hubungannya itu, tetapi dalam suatu penjelasan bahwa market untuk barang dan jasa yaitu terdiri dari permintaan untuk household consumption, juga investor, dan juga government spending untuk kondisi close ekonomi. Untuk nantinya kita juga membahas net export untuk kondisi open ekonomi. Kemudian juga money market, keduanya menimbulkan suatu hubungan yang menghasilkan suatu permintaan agregat. Tapi dalam konteks ini, nanti kita akan membahas bagaimana interaksi antara pasar barang dan jasa dengan pasar keuangan dalam suatu grafik atau kerangka hubungan antara suku bunga dan output. Keduanya dapat kita ekstraksi menjadi suatu bentuk hubungan antara harga dan output, yaitu kita kenal sebagai agregat demand. Kemudian agregat supply dari sisi produsen juga menghasilkan suatu hubungan antara harga dan output. Keduanya menghasilkan suatu interaksi hubungan upah dan juga harga dan output yang dapat membantu para ekonom untuk mengambil keputusan dan juga kebijakan. Kita lanjutkan kepada pasar barang dan jasa. Kita mengenal sebagai kurva IS. Kurva IS ini intinya adalah bahwa adanya keterkaitan antara consumption, investor, dan government, di mana hubungan consumption itu dipengaruhi oleh tax dan juga output. Sedangkan untuk beberapa kasus yang sederhana, investasi tidak dipengaruhi oleh apapun, atau juga government itu tidak dipengaruhi apapun di sini. Tapi dalam kondisi yang lebih kompleks, kita menghubungkan investasi itu ada hubungannya dengan output dan suku bunga. Substitusi atau pengembangan dari model-model ini kita bisa menghasilkan hubungan antara G dan Y yang kita kenal sebagai multiplier, di mana multiplier ini akan dapat menjelaskan bagaimana efektivitas dari government spending mempengaruhi output, tergantung kepada multiplier, di mana dalam multiplier itu ada unsur-unsur besaran dari tingkat harga, tingkat pajak di situ. Kita juga akan bisa melihat bagaimana hubungan antara agregat expenditure, yaitu penjumlahan antara C, I, dan G menjadi agregat expenditure, dan kita hubungkan dengan output di situ. Keseimbangan antara output dan agregat expenditure adalah garis yang berwarna hitam dengan kemiringan 45 derajat. Jadi semua titik yang ada di garis itu menunjukkan keseimbangan antara
kurva antara sumbu vertikal dan horizontal. Di sini kita asumsikan kondisi pada saat awal, yaitu pada keseimbangan di mana agregat expenditure 900 dan juga output 900. Pada kasus di mana kita melihat adanya suatu peningkatan government spending sebesar 50, maka kurva AE akan bergeser ke atas sehingga keseimbangan akan berubah, yaitu meningkat dari 900 menjadi sekitar 1100 di sini. Perubahan dari Y tentunya tidak akan sama dengan perubahan dari G. Itulah sebabnya kita melihat adanya multiplier hubungan perkalian antara Y dan G. Kita akan lanjut kepada kurva LM, yaitu kurva tentang money supply dan money demand. Mereka berinteraksi dalam pasar uang. Money demand itu dipengaruhi oleh suku bunga dan output sebagai representasi dari motif terhadap permintaan uang, yaitu berjaga-jaga, berspekulasi, dan untuk transaksi. Interaksi antara supply dan demand for money itu menghasilkan kurva LM, di mana kurva LM ini adalah suatu hubungan garis, hubungan antara R dan Y, antara perubahan R dan perubahan Y dari money supply dan money demand. Peningkatan output akan menyebabkan demand for money akan berubah dan meningkatkan suku bunga. Dalam kerangka yang lebih kompleks lagi, kita bisa melihat bahwa pergeseran dari LM itu juga bisa disebabkan karena adanya perubahan dari money supply. Kebijakan pemerintah, kebijakan bank sentral akan merubah suku bunga yang terjadi. Jadi pengendalian terhadap suku bunga dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Berikutnya adalah pembahasan mengenai bagaimana interaksi antara LM dan IS di sini. Perubahan LM akan menyebabkan suku bunga berubah. Dalam hal ini, money supply ditingkatkan menyebabkan suku bunga berkurang. Suku bunga turun menyebabkan LM ini shifting ke kanan, ya, jadi ke bertambah. Ini supply menyebabkan terjadi penurunan investasi. Penurunan investasi menyebabkan agregat expenditure dan output keseimbangannya berkurang sehingga suku bunganya berkurang di sini, ya, berkurang, kemudian outputnya bertambah. Dalam hubungan yang berikutnya kita akan membahas bagaimana interaksi antara sisi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal diwakilkan dengan kurva IS dan kebijakan moneter adalah kurva LM. Kalau pemerintah meningkatkan pengeluarannya atau pemerintah menurunkan tax, maka akan terjadi peningkatan pendapatan disposable. Akibatnya IS akan shifting ke kanan di sini. Akibatnya adalah Y meningkat dan I pun meningkat. Tetapi peningkatan dari Y tidak sebesar dari usaha pemerintah mengeluarkan anggarannya. Ini disebabkan karena adanya kontraksi atau crowding out dari investasi akibat dari peningkatan suku bunga. Biasanya dalam kajian-kajian standar untuk intermediate dikatakan bahwa kebijakan bank sentral perlu dilakukan untuk membuat interest rate itu kembali ke posisi semula supaya perubahan atau peningkatan dari output itu sejalan dengan perubahan dari pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah, anggaran pemerintah. Di sini dikatakan biasanya adalah peningkatan money supply untuk mengurangi atau mengimbangi peningkatan suku bunga sampai kepada suku bunga semula.
maka perubahannya ini akan efektif, akan sebesar perubahan dari G. Baik, berikutnya kita akan menderivasi hubungan ISLM menjadi agregat demand. Jadi agregat demand ini adalah suatu kerangka IS dan LM juga dari pasar barang dan pasar uang, tetapi kita melihat dalam hubungannya harga dan output di sini. Kalau sebelumnya kita hanya melihat hubungannya antara interest rate dan output atau interest rate dengan jumlah uang beredar real, tapi dalam agregat demand kita mengekstraksi hubungan antara harga dan output. Jadi mahasiswa sekalian dapat melihat bahwa persamaannya yang digunakan adalah tetap sama, yaitu keseimbangan antara IS dan LM, tapi yang kita lihat adalah bagaimana perubahan P-nya terhadap Y-nya juga. Sehingga kita mensimulasikan perubahan dari LM, yaitu adanya perubahan dari harga. Perubahan dari harga akan menyebabkan money demand akan meningkat oleh sebab harganya meningkat, harga di dalam pasar meningkat menyebabkan permintaan terhadap uang juga meningkat. Akibatnya terjadi excess demand terhadap supply dan meningkatkan suku bunga. Nah, suku bunga ini kemudian akan mengubah mengubah investasi menjadi lebih kecil karena peningkatan dari suku bunga. Hal ini akan menyebabkan kontraksi dari agregat expenditure dan menyebabkan output pun juga berkurang. Peningkatan harga dan pengurangan output digambarkan dalam grafik P terhadap Y akan menghasilkan agregat demand. Skema dan transmisinya dapat Anda lihat sini. Berikutnya adalah bahwa derivasi terhadap agregat demand itu menghasilkan perubahan agregat demand sepanjang kurva atau juga terjadi pergeseran dari agregat demand. Beberapa kasus juga bisa dilihat di sini adanya pergeseran agregat demand akibat dari adanya perubahan dari harga. Selanjutnya, mahasiswa sekalian, kita akan membahas mengenai agregat supply. Jadi agregat supply ini adalah sisi dari produsen, bagaimana mereka menghasilkan output yang akan dikonsumsi oleh agregat demand. Agregat supply biasanya berurusan dengan masalah tanah, tenaga kerja, kapital, kemudian juga barang modal, teknologi, dan semuanya yang mensupport produktivitas. Inilah penawaran agregat. Digambarkan dalam suatu kurva COP12 di mana memenuhi adanya asumsi law of diminishing return. Jadi pertambahan yang semakin berkurang dengan adanya di mana faktor input bertambah. Ya, jadi pertambahan faktor input itu menghasilkan penambahan yang semakin berkurang, ya. Dan demikian juga untuk di agregat supply, keseimbangan atau kerangka ekonominya berasal dari bagaimana perusahaan itu memaksimumkan profitnya, di mana profit terdiri dari total revenue terhadap dikurang total cost, di mana total cost ini terdiri dari upah dan juga labor dan fixed cost. Maksimisasi terhadap output dan juga maksimisasi terhadap return itu menghasilkan suatu hubungan di mana marginal product terhadap labor itu sama dengan upah real. Baik, selanjutnya adalah bahwa di dalam agregat supply banyak sekali asumsi-asumsi yang membuat analisis akan menjadi lebih kaya. Salah satunya adalah kondisi di mana classical economics itu mengasumsikan bahwa labor upah dari pekerja itu demikian fleksibel dan juga harga sedemikian sehingga menyesuaikan diri dalam pasar semua pekerja mendapatkan pekerjaan. Jadi artinya adalah di dalam kerangka supply dan demand pekerja, penurunan terhadap permintaan pekerja dari firm itu langsung direspon
oleh semua pegawai, semua pekerja dengan upah yang lebih rendah. Jadi semuanya bersedia untuk mendapatkan upah lebih rendah. Jadi demikian, ini adalah sisi supply. Selanjutnya kita akan bicara bagaimana kerangka hubungan antara money supply dan antara agregat supply dan agregat demand. Kita tahu bahwa dalam kondisi yang lebih kompleks di sini, agregat supply itu memiliki kemiringan positif, tetapi semakin tegak untuk kondisi Y yang semakin besar, sedangkan agregat demand adalah berkemiringan negatif. Peningkatan agregat demand tentunya akan direspon oleh agregat supply menghasilkan harga yang lebih tinggi. Tapi harga ini kemudian menyebabkan biaya semakin tinggi dan mengkontraksi output dari sektor perusahaan, output ya, sehingga agregat supply akan kontraksi, menyebabkan harga yang meningkat tadi, AS akan akan bergeser ke sebelah kiri dan menyebabkan output kembali ke tingkat semula. Jadi secara umum adalah bahwa perubahan atau interaksi antara agregat supply dan demand dapat menyebabkan demand pull inflation, yaitu demand pull atau inflasi yang disebabkan oleh karena permintaan agregat yang meningkat, atau disebabkan oleh karena cost push inflation, yaitu bahwa inflasi disebabkan karena biaya yang semakin besar mengakibatkan agregat supply itu kontraksi dan harga meningkat. Jadi demikian saudara-saudara mahasiswa, semua bahan ini semoga dapat memperkaya dan menambah wawasan Anda untuk siap maju atau siap untuk mempelajari makroekonomik yang lebih advance dari tim dosen yang akan diselenggarakan pada semester ini. Baik, terima kasih. Salam.